Wih, MD Entertainment. Biasa aja, Cong. Biasa aja. Biasa aja. Emang konsepnya dia kayak gini ya? Oke. Luar biasa tuh MD Entertainment. Oh iya. Oh yang waktu jadi monyet beneran. Soalnya ada monyet benerannya ada tuh. Judulnya udah tepat tuh. Itu susah ngeditnya. Biasa. Itu monyet benerannya susah ngeditnya. Kayak gitu lah ya Bang ya. Kayak gitu. Berarti, ya akhirnya kita lihat kenapa Bang Anggi ada di Aceh. Abang ngapain ini sebetulnya? Jadi Aceh itu adalah next step menurut saya, next step yang jauh lebih berat daripada apa yang dialami saya. Oh gitu. Berarti ada keputusan paling berat di Aceh ini. Iya, kayak sebuah big deal gitu kenapa aku bisa pindah ke Aceh gitu. Ya, Aceh punya alam yang lain gitu, sama sekali berbeda dengan alam di sana gitu. Masuk apa nih alam Ya, goib? alam Aceh itu gimana ya? Aceh itu keramat, Aceh itu sakral. Oh gitu. Per saya menginjakan kaki saya di Aceh juga ya udah ngerasain kayak gitu. Ini beda nih. Hawanya itu kayaknya beda gitu. Artinya di sini nggak boleh ngomong sembarangan dan itu benar gitu. Saya tinggal di Aceh juga karena saya ngomong sembarangan gitu loh. Itu saya yakin banget tuh sampai sekarang gitu. Iya, makanya di sini bercanda pun makanya bercanda yang baik-baik gitu. Karena kejadian gitu. Dan apalagi ya aku terlalu ini juga kalau bilang itu kebetulan gitu. Jadi ceritanya Gue cerita ya? Enak ya kalau sutradara yang ngomong tuh enak ya gitu. Cerita. Ya. Iya. Ini ngapalinnya semalam juga nih, Pak. Gue mau ngomong apa besok ya kan. Jadi ke Aceh juga kan karena syuting juga. Oh syuting. Oh jadi ada produksi film. Betul, ada produksi film. Film layar lebar waktu itu kebetulan kan. Jadi salah satu lokasi syutingnya tuh ada di Aceh gitu. Nah waktu itu di film itu kan sebenarnya saya ide cerita aja tuh. Ide cerita sama ya editor gitu. Nah kebetulan ada investor masuk dari cerita itu gitu kan. Dia mau lokasi syutingnya kalau nggak di Lombok di Aceh. Karena filmnya tentang masjid kan. Judulnya waktu itu kalau teman-teman tahu ada film 5 Penjuru Masjid. Oh, 5 penjuru masjid. Sok tahu lo. Tahu nggak? Tahu nggak? Ya udah. Nanti kita nonton Iya, nih. nanti kita. Kalau biasa kan 5 penjuru, yang dibukukan 5 penjuru. 5 menara. Ya. Negeri 5 menara ya. Iya, negeri 5 menara. Tapi oke banget tuh tadi kagetnya kan? Iya. Oke. Dilanjutin aja. Oh gitu. Terus bagian nanti tuh jangan dipotong ya. Itulah orang radio, Pak. Enggak akan dipotong. Dia- Inilah skenario sebenarnya. Dia padahal nggak tahu tapi sotoy gitu bang. Tapi gue suka nih kayak gitu-gitu. Kayak yang oke banget. Oh gitu. 5 penjuru masjid. Jadi suruh milih kan. Mau syuting di Lombok apa di Aceh? Saya spontan. Waktu itu saya dikasih wewenang lah untuk memutuskan itu. Oh, gitu. Karena cerita itu punya saya juga gitu. Waktu itu sama sutradaranya Bang Umang gitu kan. Berdua yang ide cerita itu. Tanyain sama sutradaranya, Mas mau di Lombok apa di Aceh? Ini minggu depan kita berangkat gitu. Oh gitu. Survei lokasi gitu. Wah seriusan, waktu itu saya masih di kampung tuh. Masih di Jawa. Masih di Jawa. Ya udah, saya secara spontan itu langsung menyebut Aceh. Gitu. Aceh. Padahal saya nggak tahu Aceh itu seperti apa, negerinya seperti apa, nggak kepikiran mau datang ke Aceh aja. Pokoknya yang tahu ya Aceh itu Syariat Islam. ada konflik, ya kan? Tsunami, ya udah itu aja. Pokoknya 3 itu aja kan yang jadi stereotip orang luar Aceh. Oh iya, memandang daunnya kan. enggak ya? Daunnya enggak ya? Daunnya nomor sebelum itu sebenarnya. Tapi kalau ada Ya. teman-teman KC kalau ke Jakarta mintanya daunnya. Memang itu yang diminta. Memang itu yang diminta. Tolong ini edukasi. Sayur mayur gitu. Sayur mayur. Tapi dengar-dengar lagi Baru udah lanjut. bisa nyembuhin virus corona. Aduh. Iya, Hoax iya. tuh, hoax. Iya. Oke, berarti diambil keputusan ambillah Aceh. Aceh. Jadi Datanglah ke Aceh. minggu depannya berarti Langsung. benar-benar berangkat langsung ke Aceh. Waktu itu tiga orang yang diberangkatkan ke Aceh, sutradaranya sama saya, kemudian sama Mas Mangkil orang sound yang memang dulu lama di Aceh juga dulu kan. Akhirnya ya udah. Jadi pada saat itu mau cari talent lokalnya sama. Iya, sempat casting juga waktu itu. Oh, sempat casting di sini. Nah, sempat casting, ada cewek ada cowok. Nah, salah satu
cewek talentnya itu akhirnya kayaknya suka nih gitu kan. Wah. Suka apa nih? Nggak tahu suka apa ya pokoknya. Gue geli juga nih kalau kalau inget-inget kejadian itu. Kejadian ya. Iya, kejadian. Pokoknya Sebenarnya biasa aja gitu loh, Ah. kejadian itu biasa aja. Mm. Akhirnya setelah nggak tahu kenapa kesini diledekin sama kru-kru dan yang lainnya gitu. Oh, kan. gitu. Iya gitu ya. Diledekin Oh, gitu iya. kan. Ini gue jadi ngerasa ganteng gitu kan waktu itu, langsung ngerasa cakep gitu kan. Pas balik ke sini kan ke bawah suasana. ya lah waktu itu kan gitu pulang ke Jakarta kan. Ah. Kesini lagi pas syutingnya. Oke. Itu kru lebih banyak lagi. Tambah banyak dong ya, gosip Yang yang cie, makin cie-ciein tambah Ah. banyak dong. Akhirnya waktu itu salah satu talent yang apa namanya yang dari Jakarta juga ikut Ah. datang ke sini, Ah. cewek waktu itu ya, dia yang menghubungkan itu, mengkonekkan lah gitu artinya. Karena aku udah capek terus dicecein gitu kan. Oh, akhirnya aku- ngeluh lah? Enggak, akhirnya challenge. Oh, Maksudnya aku gitu, nantangin challenge. nantangin gitu kan. Nantangin Ya udah. siapa nih? Ya udah, aku ngomong ke satu talent yang dari Jakarta itu si ya, cewek itu si Rere itu kan. Bilang ke dia gitu, udah deh daripada lu pada cecein segala macem gitu kan, to the point aja, lu bilang ke dia mau nggak dia gue nikahin gitu kan. Ternyata mau pak gitu. Aduh. Ini jodoh namanya. Jodoh. Jodoh tuh kayak orang kesandung batu gitu kan. Ya udah gitu. Kesandung batunya jauh pak dari Jawa ke Dia sini jawab gitu. ke Aceh lagi. Aceh gitu. Ya singkat cerita seperti itu, akhirnya bisa tinggal di Aceh. Akhirnya menikah dengan orang Aceh gitu. Oh gitu. Berarti ternyata Gara-gara film juga sebenarnya. berarti Film ini menyatukan Wah. Ya. dua perasaan. Jadi Betul, bisa keliling lah betul. gitu. Berarti Ngeri bukan ya. kayak di FTV aja ya, cinta cinta monyet. Cinta. Nih di Aceh. Tahu nggak berarti judulnya kita ganti? Iya. Sutradaraku ternyata suamiku. Ya. Bisa. Ya. Gue jadi ingat apa judul FTV yang dulu Apa? gue garap kan. Kumandikan jenazah anakku. Wah, itu, Waduh. Mandikan jenazah. sedih banget pak. Ah, Ngedit sampai nangis-nangis. itu emang terasa gitu ya. Pernah ngedit dan Ah. aku ngalamin kejadian itu juga di sini gitu. Maksudnya? Anakku yang pertama kan meninggal kan, Oh, prematur gitu. meninggal. Nah, itu FCV itu kejadian gitu. Nggak tahu film-film yang udah aku kerjain dan kayak nempel gitu kayak kejadian Kayak gitu. kejadian Makanya kayak aku gitu. sekarang hati-hati kok bikin sesuatu gitu. Oh gitu. Oh iya juga ya. Berarti kita Itu tadi di Aceh gitu. Iya. Bercanda pun Iya, harus di harus Aceh. yang baik-baik Waduh. gitu. gitu. Di Aceh Atau ini aku percaya menjadi banget. banyak tantangan buat Bang Anggi. Berarti ya sebetulnya coba deh kalau kita agak sedikit mikir kan, Bang Anggi kan sebetulnya juga ada pilihan. Bang Anggi mau pilih Yes. di Jakarta. Ini jadi kenapa Yes. stay-nya malah di Aceh nih? Ya, Ya. tau lah. Sorry ya, Ya, bukannya kita juga tahu Aceh ini kan kecil lah dibandingkan kota Jakarta. Kata siapa? Apa? Kata siapa? Kata saya. Ya maksudnya Banda Acehnya Iya, gitu. Banda Acehnya ini kan Kalau Acehnya besar sih ya. Acehnya. Oh iya, Acehnya besar. Maksudnya kota Banda Aceh Yang ini besar kan. ya yang besar belum tentu bagus juga kan gitu. Iya, Artinya iya sih. Tapi kan ya kok sekarang Heeh. bukan tentang ukuran kan, besar sama kecil segala macam kan. Iya. Kita ngomongin Ini itu. filosofi. Iya. Ya udah gitu. Ini kalian harus ingat nih ya. Enggak, maksudnya kalau kita pikir-pikir Jakarta gitu kan, Ya, kehidupan glamor. Ya. Mau apapun Apapun ada gitu ya. Ya jujur, Kebahagiaan ada. jujur ya Bang, waktu itu lagi lucu-lucunya sebenarnya di Jakarta. Oh, tuh. ya Kalau Cici. lagi menikmatinya karir di Jakarta. Iya, Karena gitu. waktu itu kan ya dari perjalanan itu Heeh. aku udah nongkrong di waktu itu udah megang editing layar lebar juga gitu. Iya. Artinya kan sesuatu yang memang aku kejar waktu itu Step by itu step, kan? itu lagi aku dapetin di situ Iya, dan betul. lingkungan itu lagi aku dapetin gitu. Hmm. Nongkrong sama editor-editor layar lebar yang gimana sih di Jakarta itu bisa ada satu tempat you nongkrong sama senior sampai dapat kerjaan gitu. Sampai dapat kerjaan gitu. Artinya kan bukan cuma nongkrong workshop aja Iya, gitu. Iya betul. Waktu itu ada asosiasi editor layar lebar namanya Inavet, Indonesian Film Editor. Itu asosiasi editor film gitu. Oh gitu. Jadi kadang dia di Kemang dia ada satu kafe namanya Pavilion 28. Mungkin teman-teman tahu ada Pavilion 28. Kayak sering denger ya. Iya. Dengar nggak? Iya, kalau itu sering. Sering. Iya benar. denger. Sering dengar di Instagram juga banyak kali Instagram, pokoknya ya. semua acara-acara film biasanya diajakin Oh, di iya, situ. Karena ada. dia ada mini theater gitu bang. Di dalam itu ada mini theater. Itu beda film sama beda editing sama kalau acara editing di situ dia nonton film dulu nanti setelah ada editornya datang dan bedah Oh. editing ada tanya jawab. Nah
Oke, di situ forumnya kayak formal gitu kan. Tapi setelah keluar dari situ dia ngobrol kayak Udah gini. ngobrol kayak biasa Kayak gini ya. biasa dia. Senior Jadi sama junior iya, tuh jadi bakal senior itu dia nyamperin kita gitu kan. Ngobrol gimana gitu lagi sibuk apa segala macam. Di situ sampai saya dapat kerjaan. Lu bisa ngedit berarti dong gitu. Ini ada film nih. Gangster gitu. Waktu itu kan gangster kan film fighting. Iya. Filmnya ya istrinya Raisa suaminya Raisa siapa? Hamis. Oh, bukan Sultan Sareza. Bukan Hamis Daud. Gila. Itu saya ya. Habis ya betul. Ini Raisa yang mana dulu? Raisa yang besok mau nikah tuh beda lagi, Pak. Iya kan? Ups. Siapa lah? Kan tadi aku nguping soalnya, tadi aku nguping. Ya lah telinga-telinga Oke, suka nguping. Hamis Daud. Oh. Hamis Daud dia film fighting dia yang pertama mungkin ya. Mm-mm. Filmnya gangster gitu. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol sama editornya gitu, aku cerita juga gitu. Pas karena ditanya jadi aku jawab gitu. Oh ya aku dulu DMD. Oh ya ngerjain apa? Ngerjain fighting juga tuh, adegan berantem juga tuh. Lumayan tuh 600 episode sampai 800 episode fighting doang gitu kan. Itu berarti lu bisa cuttingan fighting dong gitu. Insya Allah bisa om. Ya udah. Akhirnya ya. Nah di situ lagi aku ngerasain wah gila. Ini nongkrong aja bisa dapat kerjaan. dapat kerja ya. Iya. Nongkrongnya bermanfaat. Betul. Ya setelah itu kejadian Aceh ya terjadi. Ya gitu. terjadi. Oh gitu. Ya udah tinggalin begitu aja udah. Ya berarti sih emang seharusnya kita ngebuat suasana nongkrong di Aceh itu juga harusnya kayak gitu ya. Pengennya seperti itu. Pengennya kayak gitu ya. Jadi nongkrong dapet ya bukan Dapet langsung ilmu. dapet Ya, job betul. ya, tapi ilmu dapet. Ya. Setiap kita duduk tuh ada pembahasan dan ada faedahnya, ya nggak sih? Oh ya pertanyaan tadi belum jawab. Kenapa milih Aceh? Gitu? Kenapa milih Aceh? Karena gini kan sebenarnya aku bisa aja ya ngajak istriku istri ke Jakarta ke kan. Jakarta gitu. Dan memang waktu itu juga nggak ada yang larang juga gitu loh. Ya udah mau dia ajak ke sana ya ke sana gitu. Mungkin lanjutin kuliah di sana karena istri juga masih kuliah kan waktu itu kan. Oh, pada saat itu Masih kuliah. Itu masih kuliah. Jadi tapi aku mikir kayaknya seru di sini nih. Seru di Aceh. Nah, minimal sampai lu selesai kuliah gitu Oke. kan. Challenge baru lah ya. Iya, kayaknya Apa santai gitu. yang Bang Anggi rasain pertama kali itu di Aceh? Kayaknya gua mesti Iya. tinggal nih di Iya. sini nih. Apa sih? Pertama apa ya? Santai gitu suasana sakralnya itu Tapi luar memang biasa. yang pertama Beda itu aja. perempuannya. Iya kan? Ya, Aceh itu pasti Mame. perempuannya. Iya itu Betul. pasti ya. Pasti ya. Ada ya mungkin apa ya alamnya tuh udah beda. Alamnya, dia tadi alam mulu. Bingung Susah ya aku nih dijelasin. alamnya Gini apa gini. nih? Ya, setelah akhirnya kan Heeh. awal-awal di sini kan dapat teman-teman juga kan. Heeh. Yang makin bikin saya yakin kenapa saya harus stay di Stay sini di dulu sini. gitu. Aku punya kawan gitu kan, aku nggak usah sebut namanya gitu. Dia punya pemikiran luar biasa lah gitu. Artinya gini, tipikal teman-teman di Aceh itu sama sekali berbeda gitu dengan Oh berarti yang ini di sana. Bang Anggi ngeliat karakter dia. Karakter. Tapi akhirnya aku lihat, ternyata kok semuanya seperti itu gitu. Semuanya seperti itu. Maksudnya gini loh, aku kalau di sana ngobrol sama teman segala macam ya udah karena ada urusan gitu loh. Oh gitu ya. Ya urusannya pasti urusan duit, urusan kerjaan segala macam gitu. Terus atmosfer industri di sana juga udah keras banget Iya, gitu. iya. Udah pokoknya Saingan ya udah ketat ya, sikut-sikutan aja gitu. Iya, iya. Ya, Ya, dan itu nggak- wajar kan? Iya dan itu bikin nggak nyaman juga gitu. Walaupun aku mungkin nggak pernah disikut, tapi aku melihat kejadian itu depan mata gitu kan. Ini memang banting-bantingan gitu loh dalam hal kerjaan gitu kan. Nah di sana kalau ketemu teman-teman itu ngobrolnya ya udah ngobrolin tentang kerjaan, ngobrolin tentang ya bercanda ya. Seala kadarnya. Ya bercandain kerjaan gitu loh. Iya. Nah Nggak di sini jauh-jauh lah dari kerjaan. mungkin karena aku tadinya dari luar Aceh gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini, oh emang kayak gitu ya, emang gitu. Iya, ini yang aku lihat ya. Oh, Yang aku lihat gini, apa nih? anak muda di sini aja gitu. Anak Pikirannya muda. tuh masih orisinil banget pak. Gitu. Iya. Nah itu, Pak. Apalagi kita di film ya. Wah gila. Ini aku kejadian kemarin di Aceh Documentary. Dia kan ada Aceh Documentary Junior. Iya. Ada juniornya Ada kan, kompetisinya ya. ada kompetisi dan itu ada karantina ada sana. Itu SMA loh bang, SMA masih lucu-lucu tuh anaknya gitu, maksudnya kita nggak kepikiran. Nah waktu itu aku diminta sama teman-teman buat teman-teman Aceh Documentary untuk
sharing lah masalah editing gitu. Masalah Nah, editing, di oke. satu camp karantinanya mereka gitu. Ayolah dengan senang hati gitu, aku pengen kenalan sama teman-teman. Udah pas ngisi di situ, ya namanya bunyinya kan junior nih. Iya. Aku nggak tahu nih, ya ini paling apalah tentang, ya mungkin bahasnya tentang sate matang, ya kan, atau apa dokumenter tentang kopi, ya kan. Oh, bedanya kopi Sangar dengan sama Arabica, Ya, sama biasa. sedangkal itu pikiranku waktu Iya. itu. Ternyata enggak. Itu anak muda, itu pure dari ide mereka sendiri. Itu ada 3 judul itu. Satu tentang kontroversi jalan tol. Kontroversi jalan tol yang ada ya. di Ya, itu dalam, Aceh Besar. ya betul. Oke. Dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar segala macam. Siap. Seriusan nih gitu. Iya, itu karya mereka gitu. Wah, gila gitu kan. Oke, yang satu lagi tentang tarian goib di Aceh Besar. Oh iya. Nah, tarian itu yang sekarang udah nggak ditarikan lagi Ya, gitu kan. kira-kira ini Ah, apa ya? pokoknya tarik rahmat itulah gitu. Aduh, Versi emang. serem banget gitu kan. Dan dia mau riset untuk nyari itu gitu kan. Men, anak SMA gitu. Satu lagi PLTU. PLTU yang ada di Aceh itu. Raya. PLTU di Nagan kalau nggak Iya. salah. Oh, yang di Nagan. Iya, Oke, iya. oke. Aku Yang lihat, ada batu baranya. aku ngobrol sama Bang Jamal kan. Men, ini serius gitu. Ini mereka yang bikin. Iya, itu mereka yang makanya mereka terpilih harus segala macam gitu. Anak SMA. Hmm. Sekritis itu pikiran mereka gitu. Ada ya mereka ngerasain kegelisahan itu di umur segitu Umur gitu. segitu, ya. Umur segitu gitu. Ya, artinya kan ya dari mereka itu pemikirannya masih orisinil sekali, masih orisinil gitu. Masalah seperti itu kan kelasnya ya, bahkan mereka dengan kepolosan mereka sendiri menjawab gitu ketika ditanya, kalian bisa ditangkap polisi loh bikin kayak gini. Oh. Iya. Kan Dengan riset kita segala macam, kan? kita kan kasih warning kan. Iya. Betul. Kalian takut nggak gitu? Wah, janganlah bang gitu kan. Iya. Artinya kan ya dengan kepolosan mereka Berarti gitu mereka kan. sendiri juga nggak tahu ya. Tapi itulah pemikiran mereka Sebuah dan ide, ide. itu sampel aja tuh, sampel dan banyak dari pemikiran teman-teman juga. Mereka sangat sadar akan bangsanya. Oke. Mereka masih sangat ini dengan bangsa dan itu yang membuat aku sangat tertarik. Sebenarnya Aceh itu lebih ke orang-orangnya sebenarnya. Berarti Aku untuk berkawan sama teman-teman di Iya. sini itu Berarti kayak- betul ya, kalau yang ku dengar kan tentang Bang Haji sendiri Iya. emang ya katanya sih pengen apa ya, kayak ngebantu gitu, atau kayak emang ya pengen memperlihatkan lah Aceh itu gimana Iya, sih iya. tentang film. Sebenarnya ketika akhirnya teman-teman kenalan sama teman-teman segala macam gitu. Akhirnya kan lama kelamaan gabung sama teman-teman film juga kan di sini itu makin bagus, apalagi ketika mengenal Aceh dokumenter gitu kan. Dan itu memang arsipnya isu-isu di Aceh mungkin ada di Isu-isu sana di Aceh. semua lah gitu. Nah, terus apalagi kenal 3 pagi sinema. Woi, Ya. ini nih. Nanti kita bakal sering sharing nih tentang Sering-sering. film. Iya, Tiga iya. pagi sinema ya kan. Langsung balik ya, Siapa? 3 pagi kita? sinema nih. Oke. Yang baru tercetus hari ini ya. Iya, enggak. Udah ada Instagramnya loh. Udah ada. Siap. Tapi belum ada follower. Nanti di follow. Nah, habis ini langsung 1000. Siap. Nanti kita blok semuanya. Jadi kan ketemu sama teman-teman film, Hmm. teman-teman film juga, bang bikinlah sesuatu lah di sini, bilang, aduh jangan aku deh yang bikin gitu, kalian bikin deh, nanti aku ikut gitu. Masa Pokoknya pendatang jangan- gitu Iya, ya. maksudnya itulah. Harus dimulai dari orang Nah itu lokal. juga nggak. Nah ini kan kita bikin film portal session FPS gitu kan. Oh, Tujuannya apa tuh seperti FPS itu? Apa komunitas atau gimana? Sebenarnya perkumpulan ataupun tempat nongkrong teman-teman lah, itu Tempat lintas nongkrong. komunitas juga. Oh, lintas Oke. komunitas juga ya. Kalau kepanjangannya sendiri Film apa emang? portal, film portal session. Portal session, Nah, FPS. Jadi lebih di situ ngobrol kayak gini ini udah FPS juga nih Oh, kan. kayak kita gini Kayak juga udah FPS juga. Oh, Acaranya oke. banyak tuh, tapi kita nggak sengaja emang nggak bikin program gitu kan. Takutnya nanti teman-teman merasa terbebani dengan program gitu kan. Iya. Nah, karena gini sistem film portal kan ngumpul aja nih, ngumpul. Terserah kalian bawa komunitas masing-masing nggak masalah gitu. Yang Oh. penting kita nggak pengen menciptakan komunitas baru Hmm. gitu. Jadi biarlah berkarya di komunitas masing-masing. Tapi ketika mentok ataupun apa bisa ngumpul di sini gitu. Saling sharing jadi ya. Bukan mentok lah, jenuh atau apa. Iya, oke. ayo. Dapat ide baru kan Betul. kita harus nongkrong. Betul. Berarti istilahnya bisa kita bilang ya, ini rumah lah buat kalian bisa mencari ilmu Betul, ataupun betul. memecahkan Rumah masalah gitu bersama ya. lah. Bang, ya. Kalau nggak Milik tahu bisa milik. tanya ke teman-teman Iya, sinias iya. lain kan. Yes, itu sih sebenarnya. Aku pengen menciptakan, bukan aku ya. Hmm. Sama lah teman-teman kayak yang lain Hmm. punya spirit yang sama gitu kan.
untuk bikin ekosistem sih sebenarnya, karena biasanya itu lahir dari nongkrong-nongkrong. Dari begini. nongkrong-nongkrong Cuman kita kayak jaga gitu. emang nongkrongnya juga nggak nongkrong yang ya kalau nongkrong kan tiap hari ya, Iya. cuma nongkrong yang ini Karena di kadang Aceh ada. Jadi Aceh ini nongkrong semua. Ini hari ini aja ini nongkrong. Nongkrong nih. Sebetulnya juga Bang Anji pengen bawa lah kayak dulu yang Bang Anji sempat tiba-tiba dapat ajakan main Yes, film yes, dulu kan. yes. Di Pavilion 28 Ya, itu ya, habis ya. itu dibawa lah ke Aceh, siapa tahu ada manfaatnya gitu Ya, kan. ya. Dan akhirnya terbukti Bang. Ini udah berapa lama akhirnya FPS? FPS sudah sekitar hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun. Dan kita baru datang. Iya. Dan kita juga ya sebetulnya Pemula salah ya? juga Bang Gun ya. Ini Iya. Bang Gun ini. Bang Gun yang salah. Siapa Bang Gun ini? Bang Gun juga part of Sebetulnya FPS juga. sebetulnya Bang Gun juga termasuk ya. Ya. Oh, Jadi gitu. di sini sebenarnya nggak ada keanggotaan, nggak ada member, Oh, nggak ada member gitu, nggak ada. Ya, siapa Semua aja yang pengen nongkrong Oke. ayo gitu. Berarti kita berdua harus ikut. Oh iya iya dong, harus dong. Ya, Ayo. kita kan juga Pokoknya mendalami. Teman-teman abang-abang ini ikut, nah kita pindah. Oh, tempat lain. siap. Oh, kok gitu? Oh iya, kita pindah ke 3 pagi. 3 pagi. Oke, Bang. Siap, siap. Kita sedikit nih, Bang. Mungkin mempertanyakan sebetulnya apa sih, Bang? Apakah ini dunia film ini basic Abang dari kuliah atau sebetulnya ya kayak anak-anak muda kan biasa nyoba gitu hal-hal baru Hal-hal gitu. baru, ya, kuliah. Nah, sebetulnya gimana nih dapetin jati diri terjun hingga ke dunia film? Oke, basic. Basic. Enggak, basic, kuliah basic. sebenarnya kuliah dulu kan di Bandung ya. Di Kok anak Bandung? kuliahnya di Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung. Lumayan tinggal di Bandung ada 5 tahunan lah 5 sebelum Jakarta. Ah. Jurusannya aku kuliah di Telkom kan. Oh, Telkom. Di IT Telkom. Waktu itu jurusan Computer Engineering. Sekarang Telkom udah jadi universitas kan. Iya, betul. Universitas Telkom. Terus ambil computer engineering. Computer Engineering sebenarnya nggak nyambung. Nggak Cuman nyambung ya juga. Ya, nyambung sih IT di kan. konten-konten multimedianya ya. Oh iya sih. Ya minimal jadi tahu spek komputer editing Iya, ya kayak betul. gimana. Oh iya juga. Itu doang sebenarnya pelajarannya. Iya masuk ke Iya, sekarang ya. gitu kan. Terus akhirnya bisa terjun ke film. Ya, waktu itu ngambil sertifikasi di Jakarta tentang editing sebenarnya itu. Oh. Jadi memang dari awal sebenarnya editing sertifikasi software sebenarnya. Avid Media Composer ya memang software itu yang lazim digunakan Oleh para editor gitu. ya perusahaan-perusahaan broadcasting lah Oh, kayak iya. TV, PH segala gitu. macam. Mungkin teman-teman jarang dengar Jarang gitu. dengar. Ada namanya Avid Media Composer gitu. Itu yang jadi MD ngebuka sertifikasi di Hello Motion Academy. Oh Hello Motion. Hello Motion. Hello Motion setahu saya dulu kan desain Yes, grafis yes. gitu Ya, ya. ada desain, ada animasi gitu Oh, kan gitu. di Jakarta itu kan. Itu saya favorit banget sama yang punyanya itu. Bang Mas Wahyu. Iya. Wahyu Mas Aditya. Wahyu. Saya pernah Ya, ya. foto sama dia di Hanya sini. saya Oh, iya. yang tidak tahu ya. Oh, nggak tahu Mas Wahyu. Iya, Mas Wahyu dari Malang ya. Iya, saya juga baca bukunya Silakan 6 Yang kreatif sampai mati. Wow. Ih. Nah, connect nih. Ini beneran connect nih berarti ya. Connect. Oh, iya, siap, siap. Oke, Tadi jadi enggak, ya. ini baru connect. Jadi saya dulu berangkat dari situ. Oh, berangkat dari Jadi situ. MD itu ngebuka sertifikasi di situ yang bisa nanti magang di MD. Wah, ampun. Coba Waktu itu beli. saya ya dari 6 orang teman saya yang akhirnya kerja di MD cuman saya waktu itu. Nah, akhirnya yang diterima kerja di MD waktu itu cuman saya. Nah, bukan karena saya jago ya, karena teman-teman yang lain gajinya dikit. Hah? Teman-teman yang lain nggak mau karena Nggak mau gajinya karena dikit. gajinya dikit banget. Jadi kalau Karena- Bang Anji ya udahlah. Ya udahlah Gitu. gitu. Nombok juga nggak masalah, yang penting gue bisa masuk dapurnya MD coy. Oh iya, kan bisa jadi jenjang. Beda, juga. mikirnya beda Iya, gitu, iya. mikirnya Masalah beda. nanti bisa mikir Jenjang. itu jadi jenjang ke depan lah ya. Betul. Nah, Oke. dulu kan di Hello Motion Academy tuh. Heeh. Dari dulu jadi siswa di situ sampai akhirnya 2 tahun kemudian aku ngajar di Hello Motion Academy juga. Akhirnya Akhirnya ngajar. ngajar. Wih, keren. Ngajar di di ini yang bidang sama. Tapi Ya, bidang, yang sama. bidang Ya. sama ya. editing sama desain grafis. Oh, Oh, Alhamdulillah. Hello Ya udah, siap, dari siap, Hello siap. Motion Academy itulah. Oke. Akhirnya. Nih Bang, mungkin kalau kita sedikit ngelihat kan Abang udah lama juga. Kalau di Aceh berarti udah berapa lama nih Bang? Bisa dibilang. 2016 ya? 2017 pertengahan. 2017. 3 tahun. Jadi waktu pertama kali kita ketemu itu Bang Anji emang Baru betul- banget. Baru. Baru Ya banget. Bang Anji baru turun pesawat. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh gitu. Berarti Ya. kita pertama ketemu itu Bang Itu Anji juga baru turun sampai. pesawat udah mandi sih. Oh, udah mandi. Sempet mandi. Langsung Ketemu Iya, langsung. ketemu. Siap. Ya.
Oke, berarti 2017 dan akhirnya 3 tahun terus nama Bang Anggi tiba-tiba Yes. gede gitu ya di Banda Aceh. Nggak gede juga sih sebenarnya. Ya maksudnya Gitu-gitu siapa sih aja anak lah. film yang nggak kenal sama Bang Anggi gitu? Ada. Bang Gun nggak kenal saya waktu itu kan. Nah, itu saya rugi Bang banget. Gun. Gun nih. Bang, Saya Saya yang rugi kalau nggak kenal Gun Bang waktu Gun. nge-frame-nya Bang Anggi dimasking sama dia. Iya, betul banget. Iya. Hilangin. Oke, jangan lupa follow Gun Masking. Gun Mas. Siap. Bang, kalau misalnya ini ngelihat film-film maker mungkin ada tips nggak sih? Mungkin Tips buat dan trik yoi buat adik-adik. pemula ya. Kita- Sebenarnya tips dan trik sampai sekarang sampai hari ini saya masih nyari tips dan trik itu gitu. Karena kan gini, seiring berjalannya keadaan, seiring berjalannya teknologi yang berkembang gitu kan, tips dan trik itu pasti ngupdate tuh kan. Iya, betul. Tips tahun 2010 udah beda nih apa tips sekarang kan gitu. Paling polanya aja ya, polanya yang prinsip yang harus dipegang gitu kan. prinsip buat para sinias-sinias muda nih ya. Ini ntar gue cari dulu ya apa yang Iya. prinsip. Lamaan dong. Iya, gue cari dulu nih. Ya intinya jangan pernah nyalahin alat gitu kan, nyalahin teknis gitu kan. Alat yang ada itu sudah luar biasa, sangat lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Yoi, misal. apalagi pakai HP aja 20 udah tahun, cukup. betul. 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Banyak nonton dokumenter ataupun baca tentang susahnya orang zaman dulu atau mahalnya orang zaman dulu bikin film. Itu Susahnya zaman dulu bikin film. sama mahalnya Mahalnya bikin film. film. Waktu itu kan belum di-record sebelum secara manual. betul, sebelum era digital. Masih pakai seluloid. Ya, masih. Itu hanya orang-orang Emang punya duit lah. punya duit. Untuk sekolah aja kan hanya orang-orang Iya, punya betul. duit Oke. untuk dapat itu kan. Ketika kita nggak punya duit ya berarti kita jadi Ya, mungkin kru. kru yang Ya, siap. sangat luar biasa itu juga gitu loh. Artinya kan tidak di posisi kreatif mungkin Iya. gitu di situ. Ya artinya ketika kita tahu itu susahnya orang bikin film zaman dulu gitu kan, mahalnya, terus kemudian beralih ke era digital gitu kan, sampai XX1 melakukan revolusi digitalisasi. Digitalisasi itu tahun 2012 kalau nggak salah. Ya akhirnya maraklah gitu filmmaker baru muda gitu kan, yang akhirnya bahkan tanpa menempuh jalur pendidikan di film pun mereka bisa bikin film. Bahkan film. ya sekarang kayak apa ya? Ya namanya ada YouTube gitu Ya, Ya, Bang. di Instagram ya gitu ya. Di Instagram mereka juga Ya. bisa. Apalagi ngeliat sekarang juga. ya harus lebih produktif sebenarnya. Oh, gitu. Ya, sekarang handphone teman-teman udah bisa nge-record. Gitu. Jangan terlalu terpaku dengan teknis gitu. Jangan jadi alasan teman-teman nggak bikin film gara-gara teknisnya nggak mau mumpuni atau mungkin teknisnya masih terbatas gitu kan. Sebenarnya nggak ada teknis yang terbatas. Alat yang terbaik ya yang ada dalam genggaman teman-teman, yang di hadapan teman-teman itu yang terbaik gitu. Karena gini, ketika kita aduh kameraku nggak bagus nih gitu, aduh kameraku cuman kayak gini misal gitu, aduh kameraku generasi lama gitu. Oke, sekarang kita kasih kamera yang seharga 2 miliar, bisa makainya nggak? Iya. Iya juga. Nanti ada saatnya teman-teman akan megang kamera itu ketika udah katam sama yang ini misal macam. Nah, jangan terpaku dengan teknis lah gitu, teknis nomor sekian. Tentunya teknis pasti akan seiring berjalan, nanti akan nyadar sendiri kok, karya kita akan nyadar sendiri, pasti akan jadi bagus sendiri tuh. Maunya nih, Iya, kemauannya ya. awal nih audionya rada-rada kurang gitu kan. Besok ternyata paham ya, ternyata audio gini ya, oh ya udah. Itu cukup sekali dipelajari untuk sepanjang masa kan gitu. Iya. Iya juga. Betul. Sama kayak kita, nggak ada judul. Belum ada nama acara. Ya ke depan bisa kita Pagi bikin. di Aceh gitu kan. Cerita selalu ya ketika saya ketemu dengan teman-teman filmmaker di Aceh, even itu bukan filmmaker gitu. Ketika dia aku punya ide cerita gini loh gitu. Oh ya kayak gimana Bang gitu. Nah, gini. Nggak ada yang nggak bagus, cerita teman-teman di Aceh tuh nggak ada yang bagus karena semua sudut kota bisa jadi cerita di sini. Oh gitu. Ya sekarang Kopi Sanggar aja sejarahnya panjang banget gitu. Iya juga sih. Aku baru tahu gitu Sanggar tuh saling ngerti gitu. Sama-sama ngerti. Iya, artinya sama-sama ngerti tentang mungkin ada mahasiswa yang akhir bulan uangnya kurang segala macam tapi pengen ngopi pakai ada susunya. Ada susunya. Karena Kopi dulu susu ya. karena mahal. Filosofinya keren loh, saling mengerti gitu. Artinya mungkin jadi budaya buat teman-teman di sini ataupun ya bangsa Aceh sendiri bahwasanya budaya saling mengerti itu benar-benar ada di sini. Ada, betul Tercermin dengan Sanggar walaupun tuh nggak ada hubungannya ya, tapi simbol gitu loh. Simbolnya itu ketika dibedah
panjang banget itu. Bisa jadi satu film panjang. Makanya juga aneh kan, maksudnya dari nama kopi jadinya Sanger sama-sama ngerti Iya, apa gitu kan. Ya, makanya welcome to Aceh dong. Datang dong ke Aceh dong. Artinya ini ada sejarah yang memang nggak dibuat-buat di sini. Iya, Iya, betul. Itu menjadi signature. Itu baru dari segelas Kopi Sanger ya. Oke. Apa Abang suruh Enggak mulai? sih. Dari segi ini mungkin ya dari Ya, apa namanya tuh? Ya, ya. Apakah dengan handphone itu sendiri bisa menghasilkan film yang sangat bagus gitu? Bisa. Sekarang kan film bagus atau nggak bagus, sekarang kita lihat film-film yang menang-menang festival, menang-menang lomba gitu kan. Artinya film terbaik artinya kan bagus menurut juri kan. Berarti udahlah itu kita sepakati bahwasanya itu film bagus gitu. Teknisnya jauh kok gitu. Maksudnya dalam artian kadang nih teknisnya kurang ya nggak seperti film-film komersil pada umumnya gitu kan. Jadi karena apanya? Karena ceritanya dong. Oh, oke. Jadi Berarti pokoknya cerita lebih kejar penting cerita. ya dari sekedar Ya, cerita alat itu ya. segalanya lah pokoknya segalanya. Apa yang mau kita bangun, apa yang mau Betul. kita sampaikan. Betul, ya kan? itu. Jadi fokus di cerita terus pokoknya Oke. yang penting story-nya dulu bagus, masalah teknis itu nomor sekian lah gitu. Nomor sekian. Baik. Bang Anggi sendiri di Aceh sendiri ini udah bikin film atau ada produksi apa gitu? Mungkin yang lagi berjalan ya. Nggak tahu. Lagi berjalan, lagi praproduksi ada yang mau dikerjakan, yaitu film Paradoksina. Paradok Cina. berarti Cina Bukan Cina ya. Sina. Pakai S. Paradoksina. Paradoksina. Itu mau dikerjakan. Hmm. Kalau yang udah dikerjakan itu ya film-film buat soril aja sih kemarin. buat apa? Buat soril. Surreal ini ya web series gitu. Yes. Web series. Jadi Apa sebenarnya namanya? awal- Kisah itu bukan ya apa? Sahabat Hati. Sahabat hati. Udah nonton ya? Udah dong. Ini fansnya nih. Wih, oke banget. Dari episode pertama sampai episode terakhir. terakhir. Siap. Oke, Udah bukan, itu ya, Ap- belum terakhir. Jujur bang ya, ketika saya ngelihat sahabat Sahabat hati ya, Hati ya. ini warna komposisi warnanya tuh gue pas banget. Ya. Wajah si apa ya, si pemain ini jelas banget itu. Gimana itu bang? Ya. Sebenarnya ya waktu itu emang kita kedukung sama setnya memang bagus di episode pertama terutama ada sebuah kafe yang mungkin deket dari base camp kita. Oh gitu. Jadi ya gitulah mungkin kalau teman-teman sering bikin film atau memang sering ya memang suka dengan film gitu. Ngeliat set dikit pengen bikin film. Oh gitu ya? Berarti menentukan. Memang ya? kita nongkrongnya tiap hari di situ, Pak. Oh gitu. Nah, itu kita tiap hari di situ. Bagus di dalamnya tuh settingnya gelap. Gelap itu memang di setting kafe baca itu. Jadi setiap meja tuh ada lampu kecil, Ada lampu iya, baca. iya, gitu. kecil-kecil. Emang di dalam tuh silent. Orang nggak boleh berisik di dalam. Ada musiknya, ada musik instrumental gitu kan. Di situ ada banyak buku-buku gitu. Kan sampai mikir ini keren juga ya bikin sesuatu. Yuk bikin yuk gitu. Hanya dari set itu sebenarnya gitu. Dari cuma satu lihat meja lokasinya itu. lokasi itu. keren. Wah, jadi nih. Iya, artinya Ya. ini sayang nih kalau nggak kita capture nih gitu. Nah, ada kadang orang bikin film tuh hanya gara-gara kayak gitu. Ya Allah, sutradara. Enggak, teman-teman sutradara pasti akan, sih. pasti teman-teman Luar akan biasa. peka sendiri. Iya, Gitu. iya. Karena teman-teman sering hunting pasar. Aku suka banget video hunting pasar. Iya. Keren banget. Tepuk tangan dong. Pagi. Bangun lagi. Nah, sekarang Voice overnya juga. iya kan? Oh, voice overnya juga. Sama yang megang tripod ya. Hunting pasar, kalian harus nonton tuh hunting pasar. Linknya ada di Di YouTube ada ya. Oh, ada di Hantu Pasar enggak, di Aceh. Instagram. Oh, Instagram. ada juga. Siap, Ya. siap. Tiga Nah, pagi sini, Pak. Tiga teman-teman pagi sini. sering jalan di pasar, sering bikin video di pasar. Lihat lampu lo kayak apa segala macam. Waduh, nih aku harus bikin ini di Oh sini. ya, betul. Ada ikan-ikan segar itu kan, baru diangkat segala macam. Wah, itu epic banget. Gitu. Maksud, pasti peka itu, pasti pengen balik lagi, pengen bawa kamera. Oh. Ya kayak gitulah gitu maksudnya. Itu kalau udah peka jiwa gitu. dari seorang sutradara sendiri atau ya biasa yang buat film. Ya. Imajinasi karyanya terus berjalan gitu. Akhirnya karena set yang mendukung ya kita ada sebuah ide yang memang ya udahlah kita bikin aja yuk series gitu. Waktu itu yang main istriku sama sahabatnya juga. Sih. Gitu. Jadi buat bayarnya pisang goreng juga tuh. Ini nih problematikanya nih. Ya, akhirnya gitu. Jadi karena meminimalisir budget itu kan, Iya. ya udah talentnya bini gue sendiri lah Iya, gitu iya, kan. Ya untungnya dia talent gitu kan. Kalau enggak ya nggak akan diajakin juga lah cari yang lain gitu kan. Ya udah. Berarti peran cuma emang mereka berdua aja Ya, pada saat pada saat proyek itu gitu ya. berdua. Pengennya ya di satu set itu aja lah terus gitu. Nah sebenarnya di episode 1 kan emang dia kayak ada kita
Ya ini tips juga buat teman-teman gitu. Nggak tahu ya, ini kalau saya gitu kadang bikin ada properti antik gitu kan, yang tidak disangka-sangka kan muncul lah gitu. Waktu itu kayak si Nebi. Dia ngeluarin peta gitu kan. Sebenarnya nggak perlu juga kan. Ya udah ngobrol aja. Ternyata dia pas bawa peta. Sebenarnya itu hanya semata-mata untuk keperluan artistik aja. Oh gitu, segitunya ya. Estetika aja gitu. Ya lucu aja gitu ketika dia keluarin peta, set gitu. Petanya juga dibikin warna-warni, bukan atlas gitu kan. Itu sengaja nyari di Google, sengaja ngeprint juga gitu untuk jadi properti itu gitu. Terus gelasnya kita bikin warna-warni gitu. Mungkin itu yang bikin colornya jadi mungkin naik gitu. Itu Pokoknya aja. kalau nonton itu rasanya wah ini cewek banget nih. Iya, Pastelnya dapat banget nih gitu. Karena disesuaikan. saya pikir pertama kali ini pasti pas ternyata nyari siapa Bang Anji emang betul-betul. Iya. Jadi Apalagi ternyata, waduh sejarahnya seperti ini, waduh. Sujud syukur. Pengalaman Bang Anggi harus kita Iya. ambil nih. iyalah. Harus kita curi Kita- boleh Bang? Enggak, kadang seperti itu ya, kadang seperti itu. Bang, aku ikut lah, aku mau ikut nyari pengalaman, kadang seperti itu. Ketika sudah kejadian, ayolah kita bikin sesuatu yang bareng gitu. Ternyata pada kejadiannya gitu, faktanya gitu. Ternyata saya yang banyak belajar dari teman-teman gitu loh. Oh, gitu. Pada akhirnya gitu loh. Oh iya, ada sesuatu yang aku belum tahu. Ternyata teman-teman udah tahu duluan gitu kan. Akhirnya saling belajar lah gitu, intinya belajar. Ya akhirnya ya kayak gitu-gitu kan kita dapat dari nongkrong, dari turun juga lah. Oke, Bang, mungkin ya terakhir deh harapan dan juga pesan buat teman-teman filmmaker yang ada di Aceh untuk ya, karena kebanyakan sih yang susah ya karena memulainya ini gitu. Niatnya udah ada nih. Niatnya Wah, udah aku ada. pengen bikin film nih, tapi ntar kendala. Tadi pertama alat ya Bang Anggi ya, Bang udah jelasin. Kalau alat tuh nggak seberapa penting, yang penting apa yang ada di tangan kita. Malah idenya udah bagus, nemu teman yang cocok, nggak cocok juga. Nggak jadi berkarya gitu. Bagaimana nih? Gimana nih Bang Ya kira-kira? menurut aku sih film kan diplomasi ya, harus punya skill itu juga gitu. Karena film itu nggak murni skill kok gitu. Teman-teman bikin film, bikin video, bikin konten kayak gini nggak murni skill bisa kamera terus you jadi bisa film lu jadi gitu. Lu harus punya kemampuan diplomasi juga gitu. Sekarang gini contoh lah, kemampuan bersosialisasi juga gitu. You kalau orangnya tertutup ya you jadi solo filmmaker aja gitu. Ya udah you jalan sendiri, you edit sendiri, you tonton sendiri gitu. Ya nggak masalah gitu. Oh gitu. Ya nggak masalah juga gitu. Maksudnya ketika akhirnya you bisa jadi lebih produktif dengan kayak gitu juga nggak masalah gitu. Cuman masalahnya film ini kan kerja kolektif kan, kerja tim. Sekarang kayak gini aja nih, di dalam lingkup produksi yang sangat kecil seperti ini gitu. Kayak kita gini Iya, ya. kecil bukan dalam arti kualitasnya kecil gitu, Betul. tapi memang lingkup Lingkupnya produksinya kecil gitu, cuman Cuma duduk satu set. dan 2 kamera gitu kan. Still lagi kan gambarnya kan. Yaudah itu kan skala kecil kan. Gitu. Itu aja Bang Reza harus bisa meyakinkan saya gitu. Kalau mungkin bukan Bang Reza mungkin aku nggak mau lagi dalam mengisolasi diri di rumah gitu kan. Iya, gitu. Artinya kan ada pengaruh di situ. Iya, Oh ya, Om Reza. Siapa lagi timnya? Ada Bang Gun. Waduh, nggak kurang ajar banget kalau saya nggak datang gitu ketika Bang Gun yang ngajakin kan. Siapa Bang Gun Artinya, ini? Bang Gun yang ngajak kita juga Pertama, ya. pertama banget tuh kemampuan bersosialisasi lah, gitu. Cari kawan, cari ini segala macam. Cari kawan tuh nggak perlu cocok juga gitu dengan kawannya kayak tadi tuh, nggak perlu cocok. Kadang ada kerja tim gitu kan, nggak ada yang lain yang bisa, tapi aku nggak cocok sama dia misalnya. Iya, Tapi dia skillnya Dia bisa, ya bisa udah nggak apa-apa gitu, Oh, gitu. nggak apa-apa Bisa karena yang bekerja kita sama butuhkan dengan tim. kerjanya dia kan, kerjanya dia, ya nggak masalah gitu, nggak usah baper gitu. Iya. Nah kalau dalam tim itu tim produksi pesen banget tuh yang nomor 1 tuh, jangan baper. Jangan baper tuh. Jangan baper karena semua bisa terjadi gitu, semua bisa terjadi. Yang kedua ya waktu terus berjalan begitu cepat gitu, bikin karya sebanyak-banyaknya sih, walaupun cuma 1 menit. Nah, ini yang kita lagi kerjain. Yang kita kerjain. Bikin karya Produktif lah ya, sebanyak-banyaknya, produktif, sebanyak-banyaknya walaupun cuma 1 menit gitu, 1 menit tapi itu masterpiece loh. Apa yang bisa Ya jadi gini loh, kadang teman-teman terjebak dengan durasi sebenarnya. Oh Ya gitu. kan? Film itu bukan berarti film panjang itu akhirnya menjadi masterpiece-mu gitu loh. Iya. Oke, you keren ketika you bisa bikin film panjang dan selesai. Oke, masuk festival, menang, nominasi segala macam itu bonus lah ya. Yoi. Bonus. Tapi ketika pencapaian terbesar adalah ketika film itu selesai. Gitu.
gitu kan. Selesai diarsipkan itu menjadi masterpiece-mu seumur hidup gitu kan. Tapi kenapa harus panjang gitu? 1 menit juga masterpiece kok. Kalau nggarapnya bagus, banyak film-film yang 1 menit akhirnya menang juara juga segala Sekarang kan banyak tuh dengan modal sosial media ya. Yes. Ada film yang dibuat khusus 1 menit. Ya. Ya, kita nggak boleh Ya, lebih dari 1 ya, menit gitu kan. lebih susah justru Lebih bikin susah, film susah. karena kita harus menyampaikan pesan dalam waktu 1 menit gitu. Artinya apa? Kenapa harus 1 menit? Gini loh, mumpung durasinya pendek, bikinlah maksimal di situ. Makanya kemarin di FBS ada istilah ada program namanya kerja bakti bikin film. Kerja bakti bikin film. Besok mau ada lagi tuh. Jadi tahun lalu kita bikin filmnya harus 1 menit. 1 menit tapi jangan salah, 1 menit itu ada produsernya, Oke. ada penulis skenarionya, ada sutradara, ada kameramen jelas, terus kemudian ada poster desainernya. Jadi lengkap, lengkap. Artinya jangan salah kaprah gitu. Bukan durasi pendek itu krunya juga makin kita gampangin Makin gitu. sedikit. Makin sedikit gitu Malah enggak. mikir sendiri aja kan. Ya justru kan mumpung durasinya pendek kita maksimalkan di semua sisi. Oh. Kan gitu. Siap. Jadi itu yang kita terapkan kemarin di kerja bakti bikin film. Insya Allah besok akan ada lagi. Nah itu jadi 1 menit kita kerjakan maksimal gitu kan. Krunya ada, talentnya ada gitu kan. Bahkan aktornya pun ada, kita seleksi juga gitu. Jadi di situ enak, kerjanya nggak terlalu berat tapi serius. Tapi serius ya, dengan karya yang 1 menit ya, tapi hasilnya memuaskan untuk semua ya. Perkara nanti masalah durasi ya nanti tinggal dipanjangin aja kalau udah bisa bikin 1 menit bagus. Oh, Kan gitu. iya juga ya. Masalah durasi nanti panjangin aja. Yoi. Masalah durasi kan masalah budget doang kan sebenarnya gitu. Ya udah nanti ketika ada yang punya budget segala macam itu, ada yang bisa donasi, ada yang bisa memproduseri gitu kan. Ada investor bikin film ini segala macam, dapat project misalkan gitu. Ya udah. Karena gini, ketika kita nanti nunggu film panjang datang ke kita baru kita bikin film, mungkin kita akan pernah bikin film selamanya. Iya. Betul. Karena kita nggak tahu kapan gitu sih ya. kapan job itu akan datang kan gitu. Nah, yang bagus adalah Kita bikin aja. ketika ada jualan job kita udah punya arsip banyak nih. Aku udah punya 6 film loh. Wih, serius bikin 6, tapi 1 menitan segala macam gitu. Ya nggak masalah, itu film. Oh ya, 6 film. Ini karya kita sendiri gitu. Bagus-bagus nih gambarnya segala macam karya. Oh ya, itu udah cukup jadi showreel gitu. Artinya apa, ketika klien nanti ataupun yang mau order film ke kita atau mau minta bikin film ke kita gitu kan, itu nggak nanya durasi, pasti nanya kualitas. Nggak nanya gambar gitu. Karya yang kamu punya Iya. mana gitu. Filmnya mana, karya mana. Ini bang 1 menit, oh nggak apa-apa 1 menit. Oh ya, lu bisa bikin lebih panjang dari ini. Yo bisa lah. Bisa lah orang karya-karya Kan dia. gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan putus karya lah gitu aja. Siap. Bikin karya sebanyak-banyaknya, karena pasti dari karya yang nomor 1 sampai film ke-10 pasti itu beda. Iya. Bedain aja. Hasilnya beda, Pasti beda. kebanggaannya Beda. gitu. Betul. Ada lagi, Mai? Alah, Ingin itu aja disampaikan? kali ya. Itu aja. Jadi aja deh. buat teman-teman ingat Siap. pertama kali dalam membuat karya jangan sampai baper ya. Yoi, Bang. Ya. jangan baper lah. Jangan baper. Biasa aja. Terus yang juga ya pastinya ya mulai dengan produktif, buat karya sebanyak-banyaknya ya. Walaupun durasinya minim gitu. Ya. Minim, yang penting kita punya karya, kita bisa nunjukin kok ke orang kok, Ya. ya kan, bahwasanya kita tuh keren. Yes, gitu dong. Harus Siap. ya. Siap, Ketiga, siap. Yang ketiga apa? alat tidak seberapa penting. Ya. Yang penting adalah alat yang kamu pegang. Yoi, Gitu pakai HP juga bisa. Bisa banget. Press talk football pakai HP Yoi. pertama-tama. Dari HP bisa beli kamera. Yoi, Full. oke banget tuh. Benar. Oke banget tuh. Mantap ya? Siap, siap, siap. Promosi ya. Promosi. Bisa tuh. Iya, padahal beda program ya. Boleh tuh. Apa acara Oke. bebas nih. Oke, terima kasih banyak Bang Anggi atas Siap. waktunya. Sukses Iya, terus siap. Bang Anggi. Thank you. Terima kasih sudah bergabung. Aku yang thank you nih loh. Iya, kita ngarepin sih semoga ya banyak karya-karya, kita juga doain ya. Mohon doanya nih buat 3 Pagi Sinema mungkin. Ya, siap, Ya siapa siap. tahu 3 Pagi Sinema juga bikin web series. Iya. Oh, boleh banget tuh. bikin film ya? Boleh banget. Bikin film. Boleh banget. Ya, ya, mungkin Besok nanti ketika Pagi sudah sukses, Hah? karyanya udah banyak, nanti aku bikin 3 sore lah. Iya. 3 sore. Nanti kita ajak Bang Anggi deh, collab bikin ya. Collab ya. Udah. Collab. Kita buat tahu apa? Subuh ya. Boleh. Siap. Oke. Tapi cerita tadi harus kita realisasikan tuh. Betul. Sutradaraku adalah Dibahas lagi. Kalau udah gue geli men. Bahas itu men. Oke, terima kasih banyak buat para penonton semua. Pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube kita di 3 Pagi Sinema. Terus share juga, share dan komen jika Betul. ada sesuatu masukan bisa Yoi. di komen. atau Komentar ya? kira-kira kedepannya
sineas muda Aceh mana lagi. Kita lihatlah ya nanti ya. Ya. Oke, kalau gitu saya Sultan Sahreza. Dan saya Suryan Rial. Saya Kurniawan. Kita bertiga pamit. Oh, dan juga ada Bang Gun Bangun. Ini ada juga nih. dan juga Agung. Iya. Banyak banget ya. Banyak. Kita terima kasih banyak juga untuk Universitas Kopi tentunya. Kita bakal jumpa lagi di segmen berikutnya. 3 Pagi Sinema. Pagi-pagi. Iya. Iya.